Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Hidayati dengan NIM 21383022110 dari kelas C Program Studi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu mereview jurnal. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Relevansi Ajaran Tasawuf bagi Kehidupan Muslim di Era Modern. Oleh karena itu, mari simak penjelasan review jurnal berikut. Baik, pada bagian pendahuluan dalam jurnal ini menjelaskan mengenai modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang memiliki dua dampak. Yang pertama adalah modernisasi yang berwujud pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi digital banyak memberikan kemajuan dan kemudahan bagi manusia. Yang kedua yaitu pada aspek mentalitas, moralitas, dan spiritual, di mana modernitas membawa ekses-ekses negatif bagi kehidupan masyarakat. Modernitas ini juga menimbulkan perbedaan pandangan materialisme di kalangan masyarakat, di mana hampir semua aspek kehidupan diukur dengan tolak ukur materi. Maka dari itu, pencerahan rohani perlu dikembangkan di tengah kehidupan masyarakat luas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui relevansi ajaran tasawuf bagi kehidupan muslim di era modern, di mana tasawuf ini digunakan sebagai ajaran dan warisan para nabi yang dapat menjadi sebuah obat mujarab bagi penyakit yang dialami masyarakat modern saat ini. Selain itu juga untuk memaparkan tentang hakikat tasawuf serta beberapa ajaran tasawuf yang dapat diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, guna menyikapi kehidupan pada zaman modern saat ini. Subjek penelitian jurnal ini adalah kehidupan muslim di era modern. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang berasal dari penelusuran dan penelaahan literatur melalui berbagai sumber data primer maupun sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yaitu berhubungan dengan literatur ilmu-ilmu tasawuf serta melihat kondisi sosial masyarakat beserta berbagai problemnya. Sedangkan sumber data sekunder yaitu diperoleh dari beberapa tulisan para pengkaji ilmu tasawuf serta hasil para praktisi tasawuf di lapangan dalam mengatasi berbagai masalah dan memberikan berbagai solusi dalam masyarakat. Kemudian hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu pada hakikatnya tasawuf merupakan syariat Islam yang berhubungan dengan aspek batin dari ajaran agama. Tasawuf ini memuat metode yang bermacam-macam seperti perbaikan akhlak, kontemplasi, dan riyadlah. Para sufi juga memiliki perbedaan pendapat dalam memaknai tasawuf. Salah satunya pendapat sufi terkemuka yaitu Syekh Junaid al-Baghdadi yang menyatakan bahwa tasawuf adalah ketika engkau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Kemudian menurut seorang wali lain, ia menyebutkan bahwa tasawuf adalah ketika engkau menyebarkan berbagai kondisi spiritual dan berbagai kedudukan spiritual, kemudian engkau tetap istiqomah dalam hal itu dan secara terus-menerus tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu terdapat juga tentang akhlak mulia dalam tasawuf. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran. Akhlak ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak lahir dan akhlak batin. Akhlak lahir terdiri dari tingkah laku, perkataan, dan penampilan, sedangkan akhlak batin terdiri dari hal ihwal yang berkenaan dengan kondisi jiwa dan sifat-sifat terpuji. Dalam tasawuf, akhlak al-karimah menempati kedudukan yang sangat tinggi dan sangat penting selain ilmu itu sendiri. Karena dengan adab yang baik, hati bisa menjadi baik dan lunak. Kemudian terdapat juga kondisi spiritual dalam tasawuf, di mana kondisi spiritual tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian jiwa. Dari berbagai kondisi spiritual, ada beberapa sikap dan kondisi kejiwaan tasawuf yang dapat diterapkan oleh setiap individu dalam kehidupan, khususnya pada era modern saat ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, qurbah. Qurbah adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi spiritual yang mulia, yang menyebabkan hati setiap hamba selalu merasa tenang dan tentram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya kondisi spiritual ini merupakan intisari dari ajaran tasawuf.
karena dalam tasawuf tujuan yang ingin dicapai adalah hubungan langsung dengan Tuhan. Yang kedua ada khauf dan roja. Khauf adalah rasa takut seorang hamba pada Tuhannya. Rasa takut ini terdapat 3 macam, diantaranya rasa takut yang dibarengi dengan keimanan, takutnya orang-orang golongan menengah, dan takutnya orang-orang golongan awam. Sedangkan roja atau rasa penuh harap adalah salah satu kondisi spiritual yang mulia. Adapun juga roja yang dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu harapan orang-orang umum, harapan orang-orang golongan menengah, dan orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Dari kedua kondisi spiritual tersebut, seorang hamba dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan berbagai kegiatan di dalam masyarakat, sehingga akan menjadikan pikiran seseorang tenang dan tentram. Adapun kelebihan dalam jurnal ini, yaitu pembahasannya sangat mudah dipahami, karena dalam jurnal tersebut disertai dengan contoh-contoh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi. Selain itu, bagian yang menjelaskan tentang macam-macam ataupun tingkatan-tingkatan dalam materi disebutkan secara jelas, serta diberikan dengan contohnya. Di dalam jurnal juga dijelaskan bagaimana cara dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam kehidupan di era modern saat ini. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini yaitu pada penjelasan bagian modernitas relevansi ajaran tasawuf bagi kehidupan muslim di era modern ini kurang luas. Karena pada jurnal ini lebih spesifik menjelaskan tentang tasawuf seperti hakikat tasawuf dan ajaran tentang tasawuf. Kemudian dari jurnal yang penulis review dapat disimpulkan bahwa di dalam kehidupan modern ini meskipun membawa kemajuan bagi umat manusia tetapi juga memiliki dampak negatif. Kemudian, pada dasarnya tasawuf ini dijadikan sebagai bagian dari syariat Islam yang mengatur tentang metode penyucian jiwa serta menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Semua akhlak al-karimah dalam tasawuf ini dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Rasulullah SAW, baik secara lahir maupun batin dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun sikap dan kondisi spiritual dalam tasawuf yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan manusia pada era modern saat ini. Salah satunya adalah kondisi spiritual qurbah atau merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikan seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanjatkan semua doa serta permintaannya hanya kepada Allah semata. Selanjutnya yaitu terdapat khauf dan roja yang menjadi benteng bagi setiap orang untuk selalu waspada dalam melaksanakan perintah dan larangannya. Hal-hal tersebut jika dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan memberikan ketenangan jiwa dan mengurangi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akhlak tasawuf sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW sangat relevan jika diterapkan pada era modern saat ini. Baiklah, demikian presentasi dari review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.